Halo teman-teman, setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Arab Saudi, secara resmi Kerajaan Arab Saudi, merupakan negara yang terletak di Asia Barat, luasnya sekitar 2.150.000 km persegi. Dengan perkiraan populasi 34,9 juta, di mana 93% adalah Muslim. Riyadh adalah ibu kota dan kota terbesar di Arab Saudi. Ini adalah negara yang sangat istimewa di dunia. Pertama dari segi topografi, 95% daratannya adalah gurun, di mana hampir 50% di antaranya memiliki iklim dan cuaca ekstrim, tidak dapat dihuni. Hanya sekitar 1,67% dari tanah yang bisa ditanami. Selain itu, ia tidak memiliki sungai, aliran, kolam, hanya beberapa oasis kecil dan sumber air bawah tanah. Oleh karena itu, 50% air minum disaring dari air laut. Suhu rata-rata di musim panas adalah sekitar 45 derajat Celcius dan bisa mencapai 54 derajat Celcius. Di musim dingin, suhu kembali turun menjadi sekitar 20 derajat pada siang hari. Ini adalah musim paling menyenangkan di Arab Saudi. Meskipun merupakan tanah dengan cuaca dan iklim yang ekstrim, namun diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Khususnya minyak bumi, dengan cadangan sekitar 298 miliar barel, menempati urutan kedua dunia setelah Venezuela. Ini adalah pengekspor minyak mentah terbesar di dunia, dengan nilai 133,6 miliar dolar pada 2019. Dan ekonomi, Arab Saudi kaya, dengan PDB nominal sekitar 779,3 miliar dolar, peringkat ke-18 di dunia. PDB dengan paritas daya beli, sekitar 1.898 miliar dolar, menempati urutan ke-17 di dunia. Dan pendapatan per kapita adalah 22.865 dolar. Perekonomian Arab Saudi sangat bergantung pada minyak dan produk minyak bumi. Ini menyumbang 90% dari total ekspor. Sejak tahun 1960, sebagai anggota pendiri, Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Arab Saudi memiliki kebijakan penyesuaian harga yang sangat aktif. Membantu mendukung global dalam menjaga stabilitas pasar minyak, menghindari kerugian bagi ekonomi negara-negara. Jadi minyak tidak hanya penting bagi Arab Saudi tetapi juga sangat penting bagi dunia. Karena sumber dayanya yang melimpah, ada banyak orang yang tamak, Arab Saudi harus mencari cara untuk melindunginya. Mereka menghabiskan banyak uang untuk anggaran pertahanan, sekitar 8 hingga 10% dari PDB setiap tahun. Pada tahun 2020, itu adalah pembelanja pertahanan terbesar ketiga di dunia, dengan 67,6 miliar dolar, kedua setelah AS dan Cina. Jumlah pasukan tugas aktif di Arab Saudi adalah 478.000. Dalam hal kekuatan militer secara keseluruhan, Arab Saudi menempati urutan ke-17 di dunia. Negara ini memiliki hubungan militer lama dengan Pakistan, dan telah lama ada spekulasi bahwa Arab Saudi secara diam-diam mendanai program bom atom Pakistan. Dan cobalah untuk membeli senjata atom dari Pakistan. Namun, setelah menyebutnya rahasia, tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti sampai mereka membawa senjata itu untuk digunakan. Arab Saudi juga memiliki hubungan dengan Amerika Serikat dalam hal militer. Negara ini adalah pembeli terbesar senjata AS, dengan perkiraan nilai 13,72 miliar dolar antara tahun 2008 dan 2018. Melalui penjualan senjata, Amerika Serikat juga membantu mendukung pembangunan 3 organisasi keamanan penting di Arab Saudi. Kementerian Pertahanan, Garda Nasional dan Kementerian Dalam Negeri. Semua hal di atas bukanlah hal yang paling istimewa tentang Arab Saudi. Yang paling istimewa, negara ini masih menganut sistem monarki absolut, yaitu raja dan kekuasaan absolut. Dia adalah kepala negara, serta Perdana Menteri, dan Ketua Dewan Menteri. Tidak hanya itu, raja juga merupakan pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jabatan penting pemerintah sebagian besar berada di tangan keluarga kerajaan Saud yang diangkat oleh raja. Sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri. Oleh karena itu, di Arab Saudi tidak ada konsep pemilu di tingkat nasional. Keluarga kerajaan Saudi memegang kekuasaan untuk mengatur sistem politik. Karena banyaknya anggota keluarga di pemerintahan, mereka mampu mengendalikan sebagian besar kantor nasional yang penting. Partisipasi dan kehadiran di semua tingkat pemerintahan, jumlah orang dari keluarga kerajaan, diperkirakan 7.000 orang pada tahun 2010. Suksesi tahta tidak dipertahankan dengan cara ayah ke anak, tetapi diteruskan dari saudara ke saudara. Namun, sekarang Raja Salman tidak memiliki adik laki-laki, jenis suksesi ini telah berakhir. Oleh karena itu, ia mengangkat cucunya sebagai putra mahkota. Kekuasaan di tangan, saku penuh uang. Pada tahun 2020, total kekayaan bersih keluarga kerajaan Saud diperkirakan mencapai 100 miliar dolar, menjadikan mereka kerajaan terkaya di dunia saat ini.
Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.